Konsernya aja deh Mbak, pialanya jangan dipindah-pindah ya. Kalau saya karena punya tiket, udah punya tiket Coldplay dulu. Duduk bersama mencari solusi, karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Tersangka yang udah kita amankan ada 552, ini dari 472 laporan. Dan sampai saat ini yang telah kita selamatkan 1.596 orang. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 diunggah dalam akun Instagram Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebelum menunjuk Indonesia, FIFA sebenarnya telah mempercayakan status tuan rumah Piala Dunia U17 kepada Peru. Namun Peru dinilai tidak mampu menyiapkan infrastruktur yang memadai, sehingga FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada beberapa faktor yang dinilai berkontribusi di balik keputusan FIFA itu. Salah satunya, Indonesia mampu meraih medali emas dalam ajang SEA Games di Kamboja lalu. Alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Kita, ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya, kemarin di SEA Games bagus. Lalu pertandingan FIFA Matchday Palestina, Argentina rame. Hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Lalu juga mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Pengamat sepak bola Yesayas Octavianus menilai ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai kembalinya kepercayaan FIFA ke PSSI setelah Indonesia dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Ini merupakan sebuah trust yang bagus setelah kami sendiri atau kita sendiri dicabut haknya untuk penyelenggara U20 kemarin. Jadi saya kira ada baiknya untuk sepak bola kita, terutama dari trust internasional kepada Indonesia. Menurut rencana, Piala Dunia U17 digelar 10 November hingga 22 Desember 2023. Namun, PSSI belum mengumumkan stadion mana saja yang akan digunakan. Saat ini, 6 stadion telah direnovasi, yang sebenarnya dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang batal digelar. Salah satunya Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hanya saja di bulan yang sama, grup band asal Inggris Coldplay sudah lebih dulu mengumumkan akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya pada 15 November 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan akan mencari solusi dan jalan tengah. Mengingat Piala Dunia U17 dan konser Coldplay merupakan dua event bagus untuk Indonesia. Pasti itu yang saya bilang kan itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Ya, jangan juga kita sentral ego bahwa ini yang benar, Anda mesti ngalah, tidak, kita cari solusi. Soal stadion utama GBK yang berpotensi bentrok digunakan konser Coldplay, Presiden Jokowi mengatakan masih banyak stadion lain termasuk JIS. Ya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap.
Namun Erick menyebut ada catatan FIFA terhadap JIS saat sebelumnya jadi opsi lokasi Piala Dunia U20. Antara lain, parkir dan akses penonton. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek. Ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Sementara itu, meski FIFA belum memilih stadion mana saja yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17, Jakarta Propertindo atau Jakpro mengaku siap jika JIS terpilih sebagai stadion yang dipakai pada bulan November 2023 mendatang. Pihak Jakpro mengaku siap mulai dari perkembangan fasilitas, lapangan, akses pemain hingga keselamatan. JIS ini didesain, dibangun siap aktivitas kegiatan internasional. Dikit aja Pak. Ya. Terus kalau soal kendala yang itu parkir dan akses penonton itu gimana? Nah itu kita terus bangun, kita terus lengkapin aksesnya supaya bisa ini. Ya. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan konser Coldplay yang berdekatan waktunya menimbulkan dilema di masyarakat. Pendapat masyarakat pun beragam terkait bentroknya perhelatan Piala Dunia U17 dengan konser band Coldplay ini. Terlebih lagi, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Seneng ya kalau Piala Dunia itu karena apa ya, rame gitu, bawaannya rame gitu loh. Jadi wow, nonton bareng sama bapak-bapak rame dah, hilang kesusahannya gitu. Konsernya aja deh Mbak, pialanya jangan dipindah-pindah ya. Beda event, beda kegiatan, dan beda penikmatnya juga kan. Karena takutnya nggak bisa dibandingin juga sih. Jadi di satu sisi ya U17 juga penting karena kan kayak ini pertama kali juga ya. Tapi di satu sisi Coldplay juga pertama kali juga di Indonesia. Kalau saya karena punya tiket, udah punya tiket Coldplay dulu kan. Terima kasih Kak Tau. Piala Dunia dong, senang banget karena ini kan kita pertama kali, apalagi kemarin udah gagal. Pokoknya senang banget lah pokoknya, ini pertama kalinya. Olahraga dan hiburan memang sekian dari banyak hal yang banyak menyedot antusiasme masyarakat. Maka, pemerintah seyogianya mendengarkan semua aspirasi masyarakatnya, tanpa ada yang harus mengalah atau merasa bersalah.